Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Andra Yuko Pratama, Cadas Nur Rahmat Kafa, Febi Stefani, Iqbal Widyadana, dan Muhammad Zikri Hakim. Dengan materi kali ini yaitu pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Oke, pendahuluan. Apa sih pengelolaan permintaan itu? Pengelolaan permintaan atau demand management adalah proses proaktif untuk menyesuaikan dan mengendalikan permintaan agar sesuai dengan kapasitas produksi. Nah, lalu perencanaan produksi atau forecasting itu adalah proses menentukan apa, kapan, dan berapa banyak produk yang harus diproduksi untuk memenuhi permintaan secara efisien. Nah, pada banyak kasus pola permintaan itu tidak mudah untuk dipenuhi secara efektif oleh perusahaan dengan menggunakan supply chain. Contohnya permintaan yang sifatnya musiman. Oleh karena itu perusahaan tuh seringkali harus secara proaktif mengelola permintaan agar permintaan itu menjadi lebih mudah untuk dipenuhi. Nah, ini adalah perbedaan peramalan permintaan dan pengelolaan permintaan. Peramalan permintaan. Nah, dia tuh memprediksi jumlah produk atau jasa yang dibutuhkan di masa depan. Caranya berdasarkan data historis, tren pasar, dan analisis statistik. Contohnya itu menyusun perkiraan penjualan 3 bulan ke depan untuk sebuah produk A. Lalu pengelolaan permintaan itu adalah aktivitas proaktif untuk menyesuaikan dan mempengaruhi permintaan dengan cara menggunakan promosi, penyesuaian harga, dan prioritas pelanggan. Contohnya itu menawarkan diskon untuk produk dengan stok berlebih atau memindahkan produksi ke produk yang lebih diminati. Nah, dalam peramalan permintaan dan pengelolaan permintaan itu ada perbedaan utamanya, yaitu forecast atau peramalan permintaan, yaitu dia itu memprediksi, sifatnya itu pasif dan mengandalkan data historis. Lalu demand management atau pengelolaan permintaan itu dia tuh mengontrol dan menyesuaikan, sifatnya itu proaktif dan caranya itu mengandalkan strategi dan intervensi seperti promosi tadi. Nah, peramalan dan manajemen permintaan itu bekerja secara seimbang dalam manajemen rantai pasok. Nah, peramalan itu memprediksi permintaan pelanggan masa depan berdasarkan tadi historis. Sedangkan manajemen permintaan itu bertindak berdasarkan prediksi agar pasokan sesuai kebutuhan tanpa kekurangan atau kelebihan stok. Nah, ini instrumen untuk mengelola permintaan. Jadi apa sih instrumen? Instrumen mengelola permintaan adalah alat dan strategi yang digunakan perusahaan untuk menyesuaikan dan mengendalikan permintaan agar sesuai dengan kapasitas produksinya. Lalu dia juga meminimalkan stok berlebih atau kekurangan stok untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Cara yang digunakan itu ada 4. Yang pertama ada promosi, lalu ada pricing, self management, dan deal structure. Nah, yang pertama itu promosi. Bentuknya itu bisa berupa iklan, media cetak ataupun elektronik. Nah, media cetak nih bisa berupa leaflet, terus self taker, lalu ada wobbler, lalu ada flagging atau bendera, poster, dan sejenisnya. Nah, ini tuh dia sangat efektif untuk meningkatkan volume penjualan pada periode tertentu. Dampaknya itu bisa meratakan atau justru membuat permintaan itu semakin fluktuatif. Nah, kalau kita menggunakan diskon berkepanjangan, nah itu membuat permintaan fluktuatif karena produk semakin banyak diminati dan karena harganya murah. Nah, contohnya tuh kartu ucapan Natal atau Tahun Baru ataupun Idul Fitri. Nah, lalu ada pricing, yaitu mengatur harga untuk menggeser permintaan. Contohnya tuh nih, tarif telepon siang tuh biasanya lebih mahal dibandingkan malam. Untuk apa? Untuk mendorong penggunaan di malam hari. Nah, lanjut ada self management, yaitu penempatan produk untuk mempengaruhi tingkat penjualan. Dalam self management ini ada bukan teori ya, ada yang namanya itu planogram. Nah, jadi planogram itu tidak
kita tidak sembarang untuk menempatkan produk. Dalam dunia retail itu produk tuh di display berdasarkan planogram tersebut supaya produk tuh bisa dilihat dan diposisikan di tempat strategis. Nah, biasanya produk yang tersembunyi itu cenderung kurang laku walaupun menarik. Jadi pentingnya self management ini dalam instrumen permintaan. Lalu ada distractor, yaitu aturan kesepakatan jual beli seperti retur dan term pembayaran langsung atau mau ditunda. Juga ada garansi. Nah, retur itu membuat pembeli lebih berani, tapi penjual yang menanggung biayanya. Dan pembayaran itu fleksibel, nah, dia lebih menarik bagi pembeli. Nah, lanjut ada demand management dan ongkos-ongkos supply chain. Dalam rantai pasok atau supply chain, biaya tuh gak hanya terkait tentang produksi, tapi juga mencakup aktivitas dari hulu ke hilir, dari dia mulai produksi sampai memasarkan produknya. Nah, di sini ada dua kategori utama ongkos supply chain. Yang pertama itu ongkos fisik, lalu ada ongkos pasar. Di ongkos fisik ini ada biaya material, jelas ya, yaitu pembelian bahan baku. Lalu biaya penyimpanan atau holding cost, biasanya itu biaya gudang dan perawatan barang. Lalu ada biaya produksi yang mencakup tenaga kerja, energi, dan mesinnya. Lalu biaya transportasi dan distribusi, yaitu biaya atau ongkos pengiriman ke pelanggan atau ke retailer. Nah, selanjutnya ada ongkos pasar yang terdiri dari ongkos markdown, yaitu kerugian akibat produk tuh nggak laku dijual, sehingga harus melakukan diskon. Jadi yang seharusnya kita jual dengan harga penuh dan menambah keuntungan, terpaksa kita harus menghilangkan keuntungan tersebut untuk diskon. Nah, ada ongkos stock out, yaitu kerugian karena produk itu habis. Jadi penjualan nih lagi tinggi-tingginya, sedangkan produk kita habis di pasaran. Nah, ini yang menyebabkan ongkos stock out, yaitu yang harusnya kita bisa untung dari penjualan produk kita karena permintaan kita banyak, tetapi karena stoknya itu kurang, lalu pelanggan memilih untuk membeli produk sejenis di merek yang lain, sehingga reputasi kita menurun karena di pasaran itu produk kita tidak tersedia. Lanjut, yang terakhir itu ada mismatch cost. Nah, yaitu timbul jika penawaran dan permintaan itu tidak balance. Nah, tadi kan udah dijelasin ya kenapa harus balance sih, karena kalau produknya berlebih atau kurang tuh jadi tidak efisien dalam memanajemen supply chain-nya seperti itu. Teman-teman, ada demand management dan ongkos-ongkos supply chain. Menurut Mahmud Habib, dalam buku Supply Chain Management, Practice, Application, and Challenge, ada 3 cara atau strategi demand management untuk mengontrol biaya. Jadi, untuk mengelola demand supaya biayanya terkontrol, itu ada 3 cara. Yang pertama adalah promosi terjadwal agar stok berlebih cepat terjual. Yang kedua ada penyesuaian kapasitas produksi sesuai tren permintaan. Dan yang ketiga ada kolaborasi dengan mitra rantai pasok untuk perkiraan kebutuhan yang lebih akurat. Nah, kemudian untuk memenuhi permintaan yang fluktuatif, jadi ketika permintaannya itu naik turun, naik secara drastis, turun secara drastis, perusahaan itu bisa menggunakan beberapa strategi yang umumnya itu diputuskan menggunakan aggregate planning atau sales and operation planning. Nah, jadi kalau untuk dari aggregate planning ini, perencanaan kapasitas dan produksinya jangka menengah. Kemudian untuk sales and operation planning itu menyatukan kepentingan produksi dan penjualan. Nah, kemudian keputusan-keputusan yang ada dalam aggregate planning. Jadi setelah kita melakukan aggregate planning, adapun output-outputnya itu yang pertama, jumlah produk yang diproduksi, berapa jumlah kapasitasnya, besarannya, kemudian kapan akan dilakukan jadwal produksi tersebut. Kemudian yang kedua ada jumlah tenaga kerja yang perlu ditambah atau dikurangi. Sesuai dengan nomor yang pertama, jika jumlah produksinya besar, maka jumlah tenaga kerja pun harus ditambah. Begitupun sebaliknya, jika produksi hanya dalam skala kecil, maka jumlah tenaga kerja perlu dikurangi. Kemudian yang ketiga, penggunaan lembur. Yang ini kaitannya dengan jika produksi besar dan jumlah tenaga kerja
tidak mencukupi, maka diambillah keputusan untuk lembur. Kemudian yang keempat, penggunaan subkontrak atau outsourcing. Apabila jumlah produksi besar terus tenaga kerjanya itu belum memenuhi, tetapi kita ingin menggunakan lembur, maka kita bisa menggantinya dengan subkontrak atau outsourcing. Nah, selanjutnya adalah strategi menghadapi permintaan fluktuatif. Jadi strategi untuk menghadapi dari permintaan yang naik turun, yang pertama itu adalah kapasitas, yaitu dengan cara menambah atau mengurangi dari segi pekerja, terus dari segi waktu lembur atau dari waktu subkontraknya. Nah, konsekuensi yang didapat yaitu biaya rekrut, yang dimana jika kita ingin menambah karyawan, maka dibutuhkan biaya untuk karyawan tersebut, seperti waktu untuk training, kemudian seragam atau APD dan sebagainya, maka diperlukan biaya lain-lain. Kemudian adapun biaya PHK. Biaya PHK adalah ketika perusahaan ingin memecat karyawan karena jumlah karyawan melebihi dari demand yang ada. Jadi ketika demandnya turun, otomatis perusahaan akan memecat beberapa dari karyawannya. Perusahaan harus mengeluarkan biaya PHK bagi mereka. Kemudian yang ketiga ada biaya lembur. Kemudian yang kedua adalah ada inventory atau persediaan, menimbun stok saat permintaan rendah untuk dipakai saat jumlah demand tinggi. Konsekuensinya adalah biaya penyimpanan yang lebih tinggi dikarenakan ya banyak barang yang disimpan di gudang, sehingga menimbulkan biaya yang lumayan tinggi. Terus kemudian risiko kadaluarsa jika memang itu merupakan barang yang mempunyai tanggal kadaluarsa. Kemudian ketiga ada backlog atau lost sales, menunda pesanan ke periode berikutnya. Nah, konsekuensi dari backlog atau lost sales ini adalah kehilangan pelanggan karena pelanggan yang sudah terlalu lama menunggu, karena perusahaan mengambil keputusan untuk menunda pesanan digabungkan ke periode berikutnya, sehingga customer yang tidak ingin menunggu otomatis mereka akan pergi ke supplier lain, sehingga perusahaan bisa kehilangan pelanggan dan biaya keterlambatan. Nah, selanjutnya rencana agregat ini memiliki parameter, variabel, fungsi tujuan, dan kendala. Jadi parameternya itu mencakup harga jual, biaya-biaya satuan, terus parameter awal, contohnya seperti tenaga kerja dan jumlah inventory awal, kecepatan produksi, dan jumlah hari kerja. Variabel yang terdiri dari jumlah tenaga kerja yang akan direkrut atau dipecat tiap periode. Nah, jadi kalau dari variabel itu ada jumlah tenaga kerja yang direkrut, ada jumlah tenaga kerja yang dipecat dari setiap periode, jumlah produksi tiap periode, jumlah jam lembur, dan jumlah produk yang disubkontrak ke perusahaan lain, jumlah persediaan, dan jumlah permintaan yang tidak dipenuhi pada tiap periode. Kemudian yang ketiga adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan dari aggregate planning ini adalah memaksimumkan profit atau meminimumkan biaya. Dan yang keempat, kendala yang terkait dengan kapasitas produksi, permintaan, keseimbangan, jumlah tenaga kerja. Baik, selanjutnya ada contoh kasus about demand management and cost supply chain. Misalnya, sebuah produk memiliki harga jual $40 per unit. Untuk membuat produk tersebut dibutuhkan material dengan harga per unit $10. Biaya penyimpanan per unit produk yang tersisa adalah $2 per unit per bulan. Apabila perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan, ada biaya kekurangan sebesar $5 per unit per bulan. Data lain akan ditunjukkan pada slide berikutnya. Baik, selanjutnya ada permintaan dari bulan Januari hingga Juni dengan total demand sebanyak 16.000, harga jual $40 per unit, inventory awal 1.000 unit, tenaga kerja awal 80 pekerja, jam kerja regulernya 8 jam per hari, jam lembur maksimumnya yaitu 10 jam per bulan. Ini ada biaya-biaya produksi hingga biaya subkontrak. Jadi kasus ini akan diselesaikan dengan menggunakan aggregate planning, yaitu linear programming, dengan menggunakan tools
Red Tomato Tools. Jadi langsung saja kita ke Excel-nya sebenarnya. Baik, ini ada soal yang tadi. Ini ada diketahui-nya, kita bikin table khususnya. Selanjutnya, kita untuk menyelesaikan contoh kasus ini, kita perlu 3 tabel. Kita perlu buat 3 tabel terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada variabel keputusan, tabel variabel keputusan. Ada tabel biaya. Dan yang ketiga ada tabel untuk variabel kendalanya, batasannya. Pertama, kita bikin dulu variabel keputusan. Keputusan ini adalah variabel atau hal-hal yang bisa kita ubah atau tentuin nilainya agar tujuan perusahaannya ini tercapai. Misalnya meminimalkan ongkos atau memaksimalkan keuntungan. Jadi jumlah dari setiap ini nih, variabel ini bisa kita tentuin untuk mencapai tujuan kita. Jadi kita bikin dulu periode 0 sampai ke 6. Periode 0 ini kita isi jumlah pekerjanya, tenaga kerja awalnya sebanyak 80 dari sini. Dari sini. Lalu inventorinya 1000. Selanjutnya kita masukkan demand-nya. Dan total ini total inventory dan total stock out. Selanjutnya kita tentuin, kita bikin tabel biayanya. Tentuin biaya-biayanya ini, kita masukin rumus-rumusnya dengan cara jumlah dari hire, jumlah tenaga yang di hire, dikali dengan biaya hiringnya. Lalu biaya layoff juga sama, biaya dari layoff dikali dengan jumlah dari laid off-nya di periode tersebut. Selanjutnya adalah regular time-nya, jam regulernya. Jam reguler didapat dari jumlah dari pekerjanya dikali dengan biaya jam regulernya dikali dengan 8 jam per hari. Ini 8 jam per hari dikali dengan 20 hari kerja. Jadi jumlah pekerja dikali dengan biaya jam regulernya dikali 8 jam per hari dikali 20 hari kerja. Selanjutnya ada overtime. Overtime didapat dari jumlah dari overtime. Jumlah dari overtime dikali dengan biaya overtime. Biaya overtime dikali dengan biaya overtime. Jumlah overtime dikali dengan biaya overtime. Selanjutnya ada inventory. Inventory juga sama. Jumlah dari inventory dikali dengan biaya inventory. Begitu juga stock out, subkontrak, dan produksi atau kapasitas produksi. Selanjutnya itu kita tentuin, kita bikin rumus total biaya yang dikeluarin untuk memproduksinya dengan sum. Jumlahkan dari hiring periode pertama hingga subkontrak sehingga kapasitas produksi, biaya produksi periode ke akhir. Selanjutnya kita bikin revenue-nya. Revenue itu pendapatan, didapat dari total dari demand 16.000 dikali dengan harga jual per unitnya $40. Dapat $640.
Terus benefitnya yaitu pendapatan dikurang dengan total cost. Karena ini total costnya belum diketahui, belum didapat, maka masih 640.000. Selanjutnya yaitu kita bikin table constraint atau variabel batasan atau kendala, fungsi kendala. Variabel kendala ini adalah batasan yang harus dipatuhi oleh perusahaan, yang harus diikuti sama perusahaan agar keputusannya ini realistis dan layak dijalankan. Keputusan-keputusan agar keputusan yang di sini realistis dan layak dijalankan. Misalnya, kita pengen tujuan kita adalah meminimalkan biaya produksi. Tapi kita nggak bisa seenaknya nurunin produksi karena harus tetap memenuhi permintaan pasar, contohnya begitu. Atau enggak kita batasin, ada batas-batas kayak tenaga kerjanya harus berapa, terus kapasitas produksinya harus berapa, inventorinya harus berapa, gitu. Jadi cara nentuinnya adalah dengan ini tadi yang decision variable, tabel keputusan tadi. Terus ini kita pakai yang ini. Yang pertama kita tentuin batas dari tenaga kerjanya dulu. Jadi kan metode ini adalah metode linear programming, persamaan linear ya, persamaan atau pertidaksamaan linear, program linear. Jadi persamaan linear ini, persamaan atau pertidaksamaan linear ini, program linear ini harus aturannya adalah sama dengan 0. Jadi gimana caranya kita mau bikin nih persamaan ini jadi sama dengan 0? Caranya gimana? Kita bikin bahwa kita pindah ruaskan. Kita pindah ruaskan yang kanan jadi ke kiri, jadi WT dikurang WT min 1 dikurang HT ditambah LT sama dengan 0. Kita masukin di sini. Tapi sama dengan 0-nya nggak usah dimasukin. Jadi gini, gimana ya? Jadi gini ya. Jadi WT ini jumlah pekerja periode saat ini, yaitu periode pertama, dikurang dengan jumlah pekerja sebelumnya, dikurang dengan jumlah pekerja sebelumnya, WT min 1 ke kiri, jadi sebentar. Jadi jumlah pekerja di periode ke T dikurang dengan jumlah pekerja di periode sebelumnya dikurang dengan H itu hired periode ke T yaitu periode pertama, ditambah karena ini minus dipindah terus jadi plus, jadi ditambah dengan laid off. Itu workforce tenaga kerja, batas dari tenaga kerja. Selanjutnya ada production. Production ini didapat dari lagi-lagi kita bikin pertidaksamaan ini jadi 0. Jadi pertidaksamaan sama dengan 0. Jadi PT ini kan PT kurang dari sama dengan 40 WT ditambah OT per 4. Kita bikin sama dengan 0. Jadi yang luas kirinya dipindah ke kanan. Boleh sebaliknya, luas kanan pindah ke kiri, terserah. Jadi kita bikin PT-nya ini dipindah ke kanan, jadinya minus PT. Jadi 40 WT, 40 kali WT, 40 dikali jumlah pekerja periode saat ini, periode ke T, ditambah dengan overtime periode saat ini, periode ke T, periode pertama, dibagi dengan 4,
dikurang dengan PT-nya. PT-nya adalah um, production ini. Jadi um, jadi 40 dikali dengan jumlah pekerja KT ditambah dengan overtime dibagi dengan 4 dikurang dengan jumlah kapasitas produksi di periode tersebut. Selanjutnya ada inventory, batas dari inventorinya. Inventory didapat, ini lagi-lagi kita bikin persamaannya di sini. Jadi, yang kanan kita pindahkan ke kiri. IT-1 ditambah PT inventory sebelumnya, inventory periode sebelumnya ditambah dengan kapasitas produksi periode saat ini ditambah dengan subkontrak periode saat ini dikurang dengan DT ini demand saat ini dikurang dengan ST-1 subkontrak periode sebelumnya dikurang dengan inventory periode saat ini ditambah dengan subkontrak periode saat ini sama dengan 0, tapi sama dengannya nggak usah dimasukin di rumus. Jadi ini jadi IT sebelumnya jadi 1000 ditambah dengan produksi ke T ditambah dengan subkontrak ke T dikurang dengan demand yang ini nih yang hijau dikurang dengan demand ke T dikurang dengan subkontrak di stock out di periode sebelumnya dikurang lagi dengan inventory periode saat ini ditambah dengan stock out di periode saat ini. Jadi gini. Nah, selanjutnya begitu juga dengan overtime. Overtime lagi-lagi kita buat sama dengan 0, ini kita pindahkan ke kanan. Jadi 10 WT dikurang OT. 10 WT dikurang OT. 10 dikali jumlah tenaga kerja saat ini dikurang dengan overtime. Kurang dengan overtime. Jadi ini. Nah, udah akan muncul seperti ini. Ini masih 00 karena kita belum selesaiin. Setelah kita bikin ketiga tabel ini, lalu langkah selanjutnya adalah kita pengen pakai fitur add-ins di Excel yang namanya solver. Tapi karena ini belum ada, sekalian kasih tutorial. Jadi kita klik file di sini, options, lalu pilih ke add-ins. Kita pilih Excel add-ins, kita pilih go, kita masukin solver, sorry koneksi, kita pilih solver add-in, klik OK. Tunggu sebentar. Lalu setelah selesai ini akan muncul solver di sini. Nah, kita akan selesaikan kasus ini setelah bikin ketiga tabel tersebut. Kita pilih solve, kita pilih data dulu nih, data. Solver. Nah, ini kita reset dulu ya.
Kita reset dulu, reset. Nih, set objektif tujuan. Tujuan kita adalah tujuannya adalah meminimalkan biaya produksi. Jadi kita pilih sel ini, biaya produksinya. Kita pilih minimalkan. Terus changing variable cells. Cells apa sih? Cells variabel apa yang mau kita ubah? Kita ini. Ini kan. Wah. Nih. Nah, lalu kita subject constraint, batasannya, kendalanya, batasannya. Batasannya adalah kita pengen bahwa si why oh ya sorry, kita pengen si variabel-variabel ini semua ini kita pengen nilainya adalah nol, sorry, nilainya adalah lebih dari sama dengan nol. Kenapa? Untuk menghindari hasil minus, karena kita nggak pengen masa jumlah pekerja minus, kan nggak mungkin. Jadi kita tentuin, kita batasin bahwa si variabel ini harus lebih dari sama dengan nol. Kita add. Nah, kita add. Nah, selanjutnya kita juga pengen si variabel-variabel ini adalah lebih dari sama dengan nol. Begitu juga kita pengen dia ini adalah integer. Integer adalah bilangan bulat. Kita pengen kita nggak mau hasilnya adalah koma-koma. Nggak mungkin dong jumlah pekerja koma. Lagi-lagi nggak mungkin dong. eh ya begitu deh. Kita pengen maunya bilangan bulat, jadi kita tambahin. Selanjutnya kita pengen bahwa inventory terakhirnya ini di periode terakhirnya adalah cuma pengen 500. Lagi-lagi nih putusan perusahaan. Terus kita pengen bahwa stock out terakhirnya di periode terakhir stock out di periode terakhirnya yaitu 0, sama dengan 0. Nah, add. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke kenapa? Kita lanjut ke sini. Kendalanya, batasannya. Karena ini kan persamaan, kan program linear adalah harus sama dengan 0 ya. Jadi kita pengen semua ini adalah sama dengan 0. Karena ini persamaan linear, jadi kita bikin sama dengan 0. Add. Selanjutnya produksi. Kita pengen si produksi ini karena di constraint-nya ini bahwa kapasitas produksi harus kurang dari sama dengan 40 WT ditambah OT dibagi 4. Karena kita mau ubah, kalau diubah karena kita mau pindahin ruas, karena ini dibagi, kalau dipindahin ruas kan jadinya dikali. Nah, kalau pembagian dan perkalian itu dapat harus mengubah simbol yang tadinya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan atau sebaliknya. Jadi, kapasitas produksi ini lebih dari yang tadinya kurang dari sama dengan, kan dipindah ruaskan jadi lebih dari sama dengan 0. Add. Kita add. Selanjutnya yang inventory.
kan lagi-lagi persamaan ya. Persamaan, kita pengen dia persamaannya sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0. Add. Nah, terus ini juga yang overtime, kita kan pengen bikin dia ini persamaan sama dengan 0 karena ini pertidaksamaan. Yang mana kan kalau kita pengen sama dengan 0 harus dipindah ruas. Sedangkan perkalian kalau dipindah ruas harus jadi pembagian. Nah, kalau seperti yang kapasitas produksi tadi, kalau perkalian dan pembagian pindah ruas itu akan mengubah simbol jadi sebaliknya. Ini karena kurang dari sama dengan, jadi berubah jadi lebih dari sama dengan 0. Add. Selesai deh. Udah sampai sini. Oke. Nah, udah. Kita pilih ininya simplex. Simplex linear programming. Solve. Oke. Ditunggu ya teman-teman semuanya. Kok nggak ada? Baik, kita ulang. Solver. Ini kan udah masuk tadi. Masih ada. Kita solve aja. Oke. Kok nggak muncul ya? Teman-teman semuanya. Mana ya? Nah, setelah kita solver, dia akan muncul nih nilai-nilai sebanyak ini. Artinya bahwa untuk memenuhi total demand 16.000 dari Januari sampai Juni dengan permintaan sekian, perusahaan harus memproduksi per bulannya adalah sebanyak 2.560 per bulan. Dengan pada periode pertama, bulan Januari, perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja sebanyak 16, yang tadinya 80. Di bulan Januari, perusahaan mengurangi 16. Jadi, perusahaan hanya memperkerjakan 64 orang, 64 tenaga kerja dari periode pertama, Januari hingga Juni. Dan pada dengan total inventory dari periode pertama, dari periode 0 sampai ke 6 yaitu 6.000, dan pada periode keempat perusahaan kekurangan produk sebanyak 220. Lalu perusahaan menggunakan jasa perusahaan lain sebanyak 140. Selanjutnya yaitu karena ini kan kita udah pernah di sini, karena hiringnya nggak ada 0, jadi biayanya juga 0, layoff-nya juga layoff sebanyak segini, 16 dikali 500. Begitu juga regular time 64 dari 64 dikali sekian 0 karena overtime-nya 0, stock out-nya, terus bla bla bla. Lalu kita jumlah total biaya produksi yang dikeluarkan sebanyak segini. Sebanyak 422.660 dolar dengan pendapatan 640.000. Jadi benefitnya adalah pendapatan 640.000 dikurang dengan total biaya produksinya yaitu 422.660 dolar. Kalau ini ya begitu. Nah, jadi ini adalah output dari
contoh kasus yang pertama. Selanjutnya kita akan em, contoh kasus yang kedua. Contoh kasus yang kedua yang ini selanjutnya ada contoh kasus yang kedua. Misalnya, perusahaan merencanakan untuk melakukan promosi pada bulan Januari dengan menurunkan harga jual menjadi $39 per unit. Jadi yang awalnya di contoh kasus sebelumnya yaitu $40 per unit, di promosi ini dia menurunkan, perusahaan nurunin $1. Jadi harga jualnya jadi $39 per unit. Dengan rencana promosi ini, perusahaan mengantisipasi adanya peningkatan permintaan 10% pada bulan Januari dan terjadi perpindahan permintaan akibat terjadi forward buying sebesar 20% dari permintaan pada 2 bulan berikutnya. Jadi, dengan adanya potongan harga pada bulan Januari, permintaan per bulan diperkirakan berubah menjadi berikut. Jadi, karena ada potongan $39 per unit, dia jadi kayak gini permintaannya. Nih, sorry. Nah, jadi jumlah permintaannya Januari 3.000, terus Februari 2.400 sampai Juni 2.200 dengan total demand itu 16.160. Jadi dia nambah 160 ya, sekitar berapa persen? Sebelumnya kan 16.000. Ini jadi 16.160. Dengan harga jualnya $39. Inventory awalnya masih sama dan biaya-biayanya juga masih sama. Yang beda adalah cuma harga jual. Gimana caranya? Masih dengan penyelesaian yang sama. Kita langsung ke Excel-nya saja, bro. Nah, ini dia. Oh, sorry, masih ada coy. Kita kosongin dulu. Nah, masih sama, kita bikin table 3 table dulu sama ini jumlah pekerjaannya masih 80, tenaga kerja awalnya, terus inventory awalnya 1000, bla 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 bla. Terus kita ini juga sama, biaya hiring dikali dari jumlah hire dikali dengan biayanya, terus regular time didapat dari jumlah pekerja dikali dengan biaya regulernya dikali dengan 8 jam per hari dikali dengan 20 hari kerja. Terus kita bikin total costnya juga sama, masih sama, jumlah dari ini semua. Ininya, nah ini beda nih. Total demandnya 16.160 tadi. Terus kan turun harga produknya jadi 39. Jadi 16.160 dikali $39. Terus ini salah nih. Nah, ini belum. Ini 630 karena total costnya masih kosong. Nah, ini juga sama, masih sama ya. Semuanya ya. Selanjutnya, lagi-lagi kita pakai data. Jangan lupa data. Solver. Nah, ini dia. Masih sama semuanya ya, teman-teman. Ininya dari sini ke sini masih harus 0, harus bilangan bulat. Terus inventory akhirnya harus 500 nih. Terus stock outnya G11-nya harus 0. Terus dan constraint-nya masih sama kayak yang tadi. Diingat-ingat lagi aja. Terus kita solve. Lalu pilih oke. Dan boom, muncul semua. Jadi bahwa jadi untuk memenuhi permintaan 16.160 ini dari bulan Januari hingga Juni, perusahaan harus memproduksi per bulannya yaitu 2.600 produk. Dan pada periode pertama, perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja sebanyak 15 orang. Jadi dari periode pertama, dari periode Januari hingga Juni, perusahaan hanya mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 65 orang. Dengan pada periode keempat, perusahaan kekurangan produk sebanyak 300 dan menggunakan jasa perusahaan lain untuk memproduksi sekitar 60 produk dengan total inventory 3 sekian dan stok sekian.
Lalu total cost, jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi setiap bulan dengan promosi ini adalah 422.080 dolar. Revenue-nya segini dan benefitnya adalah 208 dolar. Itu contoh kasus kedua. Selanjutnya ada contoh kasus ketiga. Nah, eh, lah. Nah, sama dengan contoh kasus sebelumnya. Nah, aduh. Jadi ada ini promosinya sama, tapi di bulan April dia juga sama nurunin harga produknya jadi 39. Jadi dengan kemungkinan akan terjadi kenaikan permintaan yang lebih besar. Misalnya peningkatan permintaan pada bulan April April adalah 20% dari permintaan semula dan terjadi forward buying dari permintaan 2 bulan berikutnya masing-masing 20%. Ini selanjutnya ada demand-demandnya, masih sama semuanya, masih sama. Kita pakai Excel juga, caranya juga sama. Nah, ini ada, oke kita hapus dulu. Sorry. Nah, em, ini sama, masih sama 80.000. Ini biaya-biayanya, ini juga masih sama. Ini hapus. Ini dari 16.380 naik, jadi dikali dengan 39. Ini masih sama dengan revenue karena total cost-nya masih 0. Ini juga masih sama, teman-teman semuanya. Lalu kita data solver. Nah, ininya juga masih sama, teman-teman. Bahwa kita pengen ini semua adalah bilangan bulat nih. Terus nggak mau harus lebih dari sama dengan 0, karena kita nggak mau ini dia minus. Terus juga kita pengen inventory terakhirnya adalah 500 dan stock out terakhirnya adalah 0. Ini simplex. Oke, lalu kita solve. Kita pilih oke. Nah, ini muncul ya bahwa di untuk memenuhi permintaan 16.380 ini, perusahaan harus memproduksi per bulannya sekitar 2.640 unit produk. Dengan pada periode pertama harus mengurangi karyawan sebanyak 14, jadi 66 orang per periodenya. Dengan total inventory 6.340, kekurangan stoknya, oh dia kekurangan stok nih bro, di periode kelima sebanyak 380, kan sebelumnya di periode keempat. Wow, dengan kekurangan stok 1.640. Lalu biayanya, ternyata biaya yang dikeluarin untuk memproduksi 26.400 adalah sebanyak 438 dolar 920, dengan biaya benefitnya yang didapat adalah 199.900 dolar. Jadi bahwa kalau bisa kita perbandingkan ya, dari yang tanpa promosi, contoh kasus pertama dia dapetin keuntungan 217 dolar. Promosi kedua, promosi Januari, dia dapetin keuntungan 208.000 dolar. Dan promosi April
dia dapetin keuntungan $200 dengan perbandingan inventory sebagai berikut. Jadi itu contoh-contoh kasus penyelesaian contoh-contoh kasus dari perencanaan agregat ini, penentuan kapasitas produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke materi tentang S dan OP, SOP, Sales and Operation Planning. Dari definisi, ini merupakan sebuah proses manajemen lintas fungsi untuk menyusun rencana taktis yang mengintegrasikan rencana penjualan, pemasaran, produksi, keuangan, dan supply chain. Ya. Jadi, rencana penjualan, pemasaran, dan produksi itu diintegrasikan ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pelanggan atau yang biasa disebut demand dan kemampuan perusahaan atau yang disebut dengan supply. Ya. Keseimbangan ini dibutuhkan agar tidak terjadi yang namanya surplus atau shortage, di mana hal itu dapat berpengaruh pada keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, S dan OP ini dapat menjadi jembatan antara strategi bisnis jangka panjang dengan eksekusi operasional. Nah, jadi S dan OP ini bersifat jangka panjang ya, bukan short term ya. Jadi di mana eksekusi dari operasional tersebut ini harus memerlukan perencanaan tersendiri seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini adalah perbandingan antara sales dan operation ya. Dimana sales itu ya, menyediakan forecast permintaan berdasarkan tren pasar dan kebutuhan dari pelanggan itu sendiri ya. Jadi sales ini tugasnya itu adalah mencari forecast, menyediakan forecast buat si bagian operation ini, buat si pihak operationnya, dimana forecastnya itu ya berisi ya permintaan pelanggan gitu ya, dari kebutuhan pelanggan di pasar sama tren yang sedang sekarang ada di pasar itu seperti apa. Jadi itu didapatkan dari situ ya forecastnya. Sedangkan operation itu adalah mengatur supaya kapasitas produksi ini sesuai sama forecast penjualan dari si sales tadi, seperti itu. Lalu kemudian sales itu memastikan rencana penjualan itu realistis dan sesuai dengan kondisi pasar ya. Jangan sampai forecast yang diberikan itu tidak sesuai dengan realita. Malahan takutnya kalau rencana penjualannya berlebih kan bisa gawat ya. Nanti akan terjadi stok seperti itu, tidak sesuai dengan kondisi pasar. Jadi menyesuaikan juga. Kalau kondisi pasar memang lagi tinggi kebutuhannya, maka forecastnya juga harus menyesuaikan gitu. Ketika permintaan lagi rendah, forecastnya juga harus menyesuaikan seperti itu. Lalu operation itu adalah menjaga efisiensi operasional supaya apa? Supaya kapasitas itu terpakai ya. Jadi kapasitas itu nggak nganggur lah bahasanya, nggak kosong. Nah, jadi jadwal produksi itu juga stabil itu, nggak over dan nggak kurang, dan persediaannya pun optimal gitu. Jadi harus standby kapanpun pelanggan butuh. Nah, operation ini harus siap untuk mensuplai seperti itu. Kemudian sales juga nih berfokus pada kepuasan pelanggan ya. Tuh, dari segi apa? Layanannya. Jadi pelayanan itu harus cepat ya, menangkap respon secepat mungkin kepada pelanggan seperti itu. Kemudian dari produk yang disediakan pun harus bervariasi ya gitu. Karena kan pelanggan itu sifatnya berbeda-beda ya, dinamis. Jadi ada yang seri A dan seri B kan bermacam. Jadi sales ini bisa menangkap ya, berupa forecast tadi ya, kebutuhan pelanggan seperti apa, dan harus memenuhi ketersediaan stok tadi gitu. Jadi dari forecast itu diatur supaya pihak operation itu memberikan stok yang cukup untuk permintaan dari pelanggan tersebut. Nah, operation ini tuh memastikan supply chain itu responsif, namun tetap hemat biaya seperti itu. Jadi nggak asal produksi, nggak asal cari sumber daya. Jadi harus tetap memikirkan biayanya juga. Kalau memang biayanya itu dibilang tergolong cukup besar atau cukup tinggi dan tidak sesuai dengan visibilitas produksinya, nah maka harus disesuaikan lagi gitu. Tidak perlu dipaksakan. Dan sales juga memberi masukan tentang peluang pasar baru gitu. Jadi sales kan mencari peluang juga nih, kita bisa merambah pasar yang ini atau yang ini gitu. Jadi kita juga harus menentukan untuk dalam strategi promosi juga seperti apa gitu. Nanti sales yang menentukan. Dan operation ini juga mengelola sumber daya mulai dari mesinnya, tenaga kerjanya, dan bahan bakunya gitu. Supaya apa? Supaya sejalan dengan target dari sales itu sendiri gitu. Jadi mesinnya harus dikontrol ya, sumber daya itu harus tersedia selalu. Ketika sales butuh untuk operasi mengerjakan permintaan tersebut ya, operasi harus ready gitu, dan tenaga kerja yang ready, bahan bakunya ada, mesinnya juga bisa beroperasi. Nah,
Nah, kita lanjut ke fungsinya nih, fungsi dari S dan OP. Dimana yang pertama adalah link business and tactical plans. Jadi ini sebagai ya menghubungkan itu tadi bisnis, strategi bisnis ya, strategi ya. Dimana tactical plans ini nih, rencana juga nih, rencana taktis ya. Dimana antara si sales dan operation planning ini, nah itu menjadi penghubung ya di antara keduanya itu dalam strategi perusahaan dengan rencana yang akan dilaksanakan seperti itu. Kemudian dasar rencana operasional dan sumber daya. Nah, detail untuk operasional cukup luas untuk keputusan jangka menengah. Gitu. Jadi kita nggak ngambilan jangka pendek gitu, karena ini kan tujuannya kan untuk keberlangsungan perusahaan juga. Jadi harus disesuaikan gitu. Rencana operasional seperti apa dan ketersediaan sumber daya juga harus dipastikan secara matang seperti itu. Cross fungsional. Nah, ini melibatkan berbagai departemen supaya apa? Supaya selaras. Jadi biar ini kan antara sales dan operation planning itu kan memiliki kepentingannya masing-masing ya. Sales fokus terhadap permintaan pelanggan dan operation planning fokus terhadap ya itu tadi operation ya, seperti itu. Jadi itu harus melibatkan berbagai departemen seperti departemen yang finance dan segala macamnya itu ya. Dan yang keempat adalah menjembatani customer value and efficiency. Jadi menyeimbangkan antara kepuasan pelanggan dan biaya produksi. Nah itu tadi. Jadi fungsi dari S dan OP ini adalah tuh kepuasan pelanggan itu harus terpenuhi dan biaya produksi itu yang seminimal mungkin seperti itu. Dan yang kelima adalah continuous improvement, di mana continuous improvement ya sudah jelas perbaikan berkelanjutan ya. Lewat apa? Lewat review rutin bulanan. Seperti tiap bulan itu akan diadakan review rutin dari antara kedua sales dan operation plan tersebut. Nah, maaf. Nah, oke. Nah, ini dia perbedaan yang paling menonjol tadi ya. Maaf. Nah, nih antara sales dan operation, di mana sales itu mau permintaan pelanggan itu selalu terpenuhi ya, stoknya tinggi dan fleksibel, mampu memenuhi permintaan di saat dibutuhkan. Sedangkan operation itu ingin efisiensinya itu ingin efisiensi antara stoknya itu rendah tapi prosesnya stabil gitu, biaya juga minimal. Jadi sangat bertolak belakang nih. Nah untuk itu diadakanlah yang namanya S dan OP meeting gitu. Jadi meeting ini bertujuan untuk apa? Supaya memungkinkan munculnya kebijakan yang lebih imbang antara fungsi yang memiliki konflik kepentingan. Nah karena antara sales dan operation ini memiliki kepentingan masing-masing ya, akan terjadi konflik nih kalau misalkan nggak ada meeting ini. Jadi tujuannya apa? Supaya memunculkan win-win solution antara kedua belah pihak gitu. Jadi permintaan pelanggan terpenuhi, efisiensi pun jalan gitu. Jadi sifatnya adalah responsiveness gitu, menjunjung tinggi agility seperti itu. Lalu 5 step to do dalam menjalankan proses S dan OP adalah yang pertama, pengumpulan data jelas. Sales itu harus mengumpulkan permintaan ya atau forecast ya, data-data itu harus dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian demand planning. Nah setelah permintaan data forecast tadi didapatkan, maka sales ini akan mereview ya, forecast itu direview dan melakukan perubahan kalau perlu. Jadi menentukan demand di sini dari forecast tadi. Yang ketiga adalah supply planning, di mana melakukan perhitungan kebutuhan kapasitas dan melakukan perubahan kapasitas pada batas yang bisa dilakukan. Nah ini dilakukan oleh pihak operation planning gitu. Jadi supply itu harus menyesuaikan antara demand tadi yang telah diberikan oleh pihak sales. Kemudian yang keempat adalah pre-meeting ya, untuk pihak S dan O. Nah, di mana itu melibatkan orang sales dan marketing, produksi, planning, finance, manager dan sebagainya. Yang kelima adalah executive meeting. Nah, ini adalah biasanya itu bulanan ya, sebulan sekali, di mana ini tuh melibatkan pimpinan, pemangku kepentingan tertinggi gitu, untuk menentukan bagaimana arah keberlangsungan perusahaan tersebut seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CPFR, yaitu Collaborative Planning, Forecasting, dan Replenishment. Secara sederhana, CPFR adalah bentuk kerjasama antara perusahaan dengan mitra dalam rantai pasok, seperti pemasok, distributor, dan retailer, dan lainnya, untuk bersama-sama melakukan perencanaan, peramalan, dan pengisian kembali stok secara lebih terkoordinasi. Nah, tujuan utama dari CPFR ini adalah meningkatkan akurasi
peramalan permintaan dan mengurangi ketidakpastian yang sering menyebabkan kelebihan atau kekurangan stok. Dengan berbagi data dan informasi secara real time, setiap pihak dalam rantai pasok bisa mengambil keputusan yang lebih cepat. Oke, selanjutnya yaitu ada tahapan utama yang dimiliki oleh CPFR. Nah, secara umum CPFR ini memiliki 4 tahapan utama. Yang pertama adalah planning, yaitu menyepakati tujuan, indikator kinerja, dan sistem informasi yang akan digunakan bersama. Jadi, sebelum kita memulai produksi, sebuah perusahaan menyepakati tujuannya dulu. Entah itu tujuan dari berapa persen pendapatan yang ingin dicapai, atau menyetujui tujuan dari memberlakukannya sistem produksinya seperti apa dan lainnya, dan juga indikator kinerjanya itu mau seperti apa untuk dia mencapai tujuannya, dan sistem informasi yang akan digunakan itu apa. Bisa juga misalkan seperti kita sistem informasinya ini by WA, jadi semua informasi-informasi yang didapat kita share di WA untuk mengkoordinasikan semuanya. Nah, yang kedua ini adalah forecasting, tapi di sini kebalik. Nah, forecasting ini semua pihak ini menyusun peramalan permintaan berdasarkan data penjualan sebelumnya, tren pasar, dan kegiatan promosi. Jadi peramalan ini dilakukan melihat tingkat tren pasar oleh konsumen yang dilakukan oleh konsumen. Jadi konsumen itu membelinya apa, maunya apa, banyak keinginannya apa, itu dilihat dari situ untuk dijadikan forecasting dan dijadikan data nantinya. Nah, yang ketiga ada replenishment, yaitu proses mengatur jadwal produksi dan distribusi agar stok selalu tersedia sesuai kebutuhan. Jadi setelah kita dapat data-data forecasting, maka habis itu kita mengatur jadwal produksinya nih. Misalkan forecastingnya berapa, nanti kita atur mulainya kapan sampai berhentinya kapan untuk mencapai targetnya. Itu juga bertujuan untuk stok kita itu selalu tersedia. Jadi ketika nantinya konsumen butuh, kita sudah punya stoknya. Jadi tinggal memasok, tinggal mengirimkan saja. Nah, yang terakhir ada monitoring dan feedback, yaitu memantau hasil aktual dibandingkan dengan forecast, lalu memperbaikinya bila ada selisih. Nah, jadi hasil aktual yang kita dapat, yang kita produksi, itu ditinjau, dilakukan evaluasi, dan dibandingkan dengan forecast yang kita udah cari nih. Jadi misalkan kita punya forecast misal 500, tetapi aktualnya misalkan 450. Nah, ini di sini ada selisih yang dimana kita mempunyai lebih 50. Nah, jadinya itu akan kita evaluasi untuk meminimalisir kelebihan ini. Jadi kita sebisa mungkin produksi kita itu sesuai dengan ramalan yang kita punya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada manfaat CPFR menurut dari ahli-ahli. Yang pertama ada mengurangi distorsi informasi yang menimbulkan bullwhip effect dalam supply chain. Yang kedua ada CPFR ini meningkatkan koordinasi antar mitra sehingga supply chain menjadi lebih responsif dan efisien. Yang ketiga ada CPFR membantu perusahaan menghadapi resiko global supply chain dengan memperkuat transparansi informasi. Nah, CPFR ini memberikan manfaat berupa ramalan permintaan yang lebih akurat, pengurangan distorsi informasi, serta peningkatan transparansi dan kolaborasi antar mitra rantai pasok, sehingga rantai pasokan menjadi lebih efisien dan adaptif terhadap risiko. Nah, ini adalah contoh-contoh yang menerapkan CPFR di dalam perusahaannya. Yang pertama ada Walmart yang bekerja sama dengan pemasoknya untuk berbagi data. Berbagi data penjualannya secara langsung. Nah, hasilnya ini mereka bisa mengatur pengiriman barang lebih cepat
dan menurunkan biaya distribusi. Contoh lainnya juga ada Zara yang menggunakan CPFR untuk merespon tren fashion baru dengan cepat sehingga stok pakaian yang tidak laku bisa ditekan. Sedangkan Procter dan Gamble (P&G) berkolaborasi dengan retail besar agar rak toko selalu terisi produk tepat waktu tanpa kelebihan persediaan. Nah, di sini juga ada Indomaret yang berkolaborasi data penjualannya dengan supplier untuk menekan biaya logistik dan menjaga ketersediaan stok di rak secara cepat dan konsisten. Nah, CPFR ini juga memiliki tantangan. Yang pertama ada integrasi sistem informasi antar perusahaan, yang kedua kepercayaan dan keterbukaan data antar mitra, dan kesiapan teknologi juga perbedaan budaya organisasi dan strategi bisnis. Jadi CPFR ini tergantung dari kepercayaan dan keterbukaan data antar mitra. Jadi sebenarnya saling antar mitra itu harus percaya dan terbuka agar informasinya ini bisa terintegrasi secara menyeluruh dan tepat agar apa yang ingin dicapai itu tercapai. Nah, juga perbedaan budaya antar organisasi dan mitra ini juga menjadi pengaruh, menjadi tantangan di mana nantinya akan berpengaruh kepada implementasi CPFR dan juga kesiapan teknologi karena di sini menggunakan integrasi informasi yang dimana itu membutuhkan teknologi-teknologi yang canggih untuk menunjang keberlangsungan CPFR ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.